Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayuhat talab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman para penuntut ilmu, ya. Kali ini insyaallah kita akan sama-sama memurojaah, ya. Insyaallah kita sama-sama memurojaah materi kita, yaitu ilmu nahwu, dan saat ini atau kali ini kita akan sama-sama membahas tentang macam-macam la, ya, macam-macam la. Ya. Baik. Ada apa saja ya macam-macam la di dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu, ya. Baik, ya. Yang pertama, yang paling umum adalah apa? La an-nahiyah. Gitu. Ya. La an-nahiyah. Apa itu la an-nahiyah? Adalah la yang fungsinya adalah untuk melarang atau mencegah dari suatu pekerjaan. Dan dia masuk kepada apa? Pada fi'il mudhari, ya, pada fi'il mudhari, dan memiliki amal atau pengaruh, yaitu menjazmkan fi'il mudhari. Ya, contohnya misalnya kita sebutkan la ta'kul. Ya. Ta'kulu, kemasukan la menjadi ta'kul. Lalu contoh lagi la tasrob, ya. La tasrob, tasrobu, tasrob. Lalu contoh lagi misalnya la tamshi, ya. La tamshi, ya. Fi'il mu'tal akhir, ya. Maka jazmnya adalah dengan menghilangkan huruf ilahnya, ya. Ini adalah la an-nahiyah. Adapun yang kedua, la apa? Ada yang namanya la al-atifah, ya. Al-atifah, ya. Apa itu la al-atifah? La al-atifah, la yang fungsinya adalah menyambungkan, menghubungkan antara maktufun alaih dengan maktufnya, ya. Apakah dia punya amal? Punya, ya. Yaitu apa? Membuat maktuf, ya, membuat i'rab maktuf menjadi sama dengan i'rab maktuf alaihnya, ya. Contohnya apa? Contohnya, ya, akaltul khubza. Nah, ya, saya makan roti, gitu. Saya makan roti. La, nah sini, ya, la al-baydo misalnya seperti itu. Ya, saya makan roti tidak telur. Ya, tapi bisa juga kita sebutkan bukan telur, gitu, ya. Jadi lebih tepat kita terjemahkan dengan bukan. Saya makan roti bukan telur. Nah, ini di sini adalah la al-atifah, ya. Dan i'rabnya antara maktuf dan maktufun alaihi harus sama. Seperti itu. Contoh yang ketiga, ya, la apa? Ada yang namanya la az-zaidah, ya. La az-zaidah, ya. Apa ini la az-zaidah, ya? La az-zaidah ini ada juga yang menyebut dengan takkid, ya. Takkid atau penegasan. Apa fungsinya, ya? Fungsinya itu, ya, tadi disebut dengan takkid atau penegasan atau tambahan, ya. Contohnya apa? Contohnya kepada kata mana'aka, ya, an la. Nah, di sini tasjuda, ya, tasjuda. Mana'aka alla tasjuda artinya apa? Apa yang mencegah kamu dari tidak bersujud, ya. Apa yang mencegah kamu dari tidak bersujud, ya.
atau apa yang mencegah kamu sehingga tidak bersujud. Ini kalau la-nya kita hilangkan. Tapi kalau arti yang pertama, apa yang mencegahmu sehingga tidak bersujud, ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang yang diajak bicara ini ya tidak bersujud, gitu ya. Dia tidak bersujud. Gitu. Nah, kalau la-nya ini kita hilangkan, kita langsung masuk ke antas juda, gitu. Ma mana'aka antas juda, apa yang mencegahmu dari bersujud, gitu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sama. Si mukhatab atau yang diajak bicara ini dia sama tidak bersujud, gitu. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan la az-zaidah, atau la di sini hanya penekanan bahwa si yang diajak bicara itu benar-benar tidak bersujud, ya. Jadi ada dia tidak ada dia sebenarnya maknanya sama, ya. Cuman dengan kehadirannya di sini itu menegaskan makna tidak bersujud, seperti itu, ya. Ini la az-zaidah. Lalu yang keempat, ya, adalah apa? Ada yang namanya la an-nafiyah, ya. An-nafiyah. Ya, la an-nafiyah ini dibagi dua, ya. Ada terbagi dua. Yang pertama, ya, la an-nafiyah yang masuk kepada alif aja, ya. Masuk kepada isim ma'rifah, gitu. Ya, nanti ada la an-nafiyah yang masuk kepada isim yang nakiro, ya. Contohnya apa? Nah, kalau la ma'rifah ini, ya, fungsinya apa? Ya bisa kita sebut dengan menegaskan juga, ya. Jadi menegaskan juga apakah dia punya amal, tidak, ya. Contohnya apa? Contohnya la Zaidun wala Amrun, ya. Wala Amrun, tidak Zaid dan tidak juga Amr. Nah, ciri-cirinya la nafiyah yang masuk ke ma'rifah ini dia tidak punya amil, tidak punya amal, tidak punya pengaruh, dan dia berulang. Nah, itu bedanya, ya, dari la yang lain. Dia tidak punya amal, dia masuknya ke isim ma'rifah, dan dia juga berulang, ya. La Zaidun wala Amrun, ya, seperti itu. Dia tidak berulang, karena kalau kita hilangkan la di sini, ya Zaidun wa Amrun tetap seperti biasa, ya. Dia tidak punya amal. Lalu kalau yang nakirah, la an-nafiyah nakirah, nah ini terbagi lagi, ya. Terbagi lagi, yaitu apa? Nakirah yang beramal dengan amalan inna, ya. Dia beramal dengan amalan inna. Adalah nafiyah yang masuk ke isim nakirah, dia beramal dengan amalan laisa, ya. Baik, ya. Yang amalan laisa, contohnya apa? Kita bilang la tolibun. Nah, misalnya kita bilang fil fasl, ya, fil fasli, ya. Jadi ini kita bilang isim la, ya, isim la marfu. Fil fasl ini nanti fi mahali nasbin, sebagai apa? Sebagai khobar la di sini. Ada lagi di sini nanti la baru, ya, la toliba. Nah, la toliba. Nah, di sini, ya. Jadi yang di atas la-nya masuk ke isim nakirah, tapi dia beramal dengan amalan laisa. Adapun yang di bawah ini masuk dia kepada isim nakirah, tapi dia beramal dengan amalan inna, gitu, ya. La taliba fil fasl, misalnya kita sebut di sini la taliba fil fasl. Nah, di sini dia sebagai isim la, ya, karena dia isim la-nya mufrad, ya, mufrad, maka dia hukumnya mabni alal fathi
fi mahali nasbin, adapun ini fil fasl nanti fi mahali raf'in khabaru la, begitu. Ya, jadi ini bedanya apa sih antara la talibun fil fasl dengan la taliba fil fasl? Kalau yang ini, yang bawah ya, yang umum nih, yang banyak dipelajari, ini artinya tidak ada seorang siswa pun ya, tidak ada satu murid pun di kelas. Ini kalau yang la yang beramal dengan amalan inna. Adapun yang di atas ini artinya apa? Artinya la talibun fil fasl, artinya adalah apa? Tidak ada satu siswa di kelas. Maksudnya apa? Bukan hanya satu, tapi adanya 2 atau 3 dan seterusnya. Di situ bedanya. Ya. Namanya apa? La yang di atas ini kita sebut dengan la an-nafiyah lil wahdati. Nah, ini kita sebut di mana ya? Kita tulis di sini ya, di bawah. Nah, namanya an-nafiyah lil wahdah ya. Lihat artinya, penegasian atau penegatifan dari tunggal atau satu. Jadi menafikan jumlah satu, menafikan satu. Ya maksudnya apa? Jadi ini bukan cuma seorang siswa gitu ya, bukan hanya satu siswa di kelas, tapi ada 2 atau 3. Adapun yang la di bawah disebutnya apa? Nah, ini disebut dengan an-nafiyatu. Maaf. Nah, di sini ya, kita tarik ke atas sini. Nah, sini. Nah, ya. Inilah yang disebut dengan ya, dengan an-nafiyatu lil jinsi. Ya. An-nafiyatu lil jinsi. Lil jinsi. Maaf nih, tulisannya kurang. Nah, ini an-nafiyatu lil wahdah ya, penafikan atau penegatifan dari satu, kesendirian gitu. Yang ini an-nafiyatu lil jinsi, penafikan dari keseluruhan. Ya, jadi ini tidak ada sama sekali. Di sini tidak ada satu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua para penuntut ilmu untuk memurojaah kembali ya materinya ya, sebagaimana saya pribadi ya sangat-sangat membutuhkan yang namanya murojaah ya. Jadi nanti kita sama-sama, kalau misalnya nanti di sini ada kehilafan dari penjelasan yang kami sampaikan, nanti bisa silakan disampaikan di komentar gitu ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kami tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.